semuanya telah dijelaskan, kita akan ke menu yang paling inti atau menu utama dari diciptakannya aplikasi e-surat itu. Nah, selanjutnya kita ke menu inti, yaitu menu yang tersedia di aplikasi e-surat yang khusus membahas mengenai persuratan. Nah, jadi kita tinggal scroll sampai ke bawah. Di sini ada menu khusus surat. Jadi isinya itu ada beberapa menu mengenai kotak masuk, surat keluar, compose atau pembuatan surat, laporan persuratan, master user, dan juga ada menu untuk mencari surat. Nah, pada kesempatan kali ini atau dalam bagian kali ini saya akan menjelaskan lagi satu persatu terkait menu-menu persuratan ini. Nah, langsung saja, yang pertama adalah menu kotak masuk. Nah, jadi pada menu kotak masuk ini kita bisa lihat ada dua hal utama. Jadi yang pertama adalah bagian untuk memfilter surat atau memfilter kotak masuk berdasarkan tahunnya, tanggal, nomor surat ataupun perihalnya. Setelah itu ada juga menu daftar kotak masuk. Jadi ini merupakan kotak masuk atau surat-surat yang telah masuk di stasiun Kalimantan Utara. Seperti kita lihat, jadi yang pertama di daftar kotak masuk itu terdapat informasi mengenai surat yang masuk. Jadi kita bisa lihat nomor agendanya berapa, tanggal pembuatan suratnya, kemudian tanggal surat tersebut diterima, ada juga nomor suratnya dan surat itu dibuat oleh siapa. Lalu di sini ada perihal suratnya. Nah, perihal surat ini juga bisa menjadi alternatif ketika kita ingin melihat suratnya itu seperti apa. Jadi kita tinggal mengklik bagian perihal. Nah, nanti muncul seperti ini dan kita bisa langsung melihat suratnya itu dengan mengklik tombol lihat attachment. Nah, seperti ini. Jadi suratnya bisa langsung tampil. Nah, selain informasi tadi, kita juga bisa melihat ada asal surat, tujuan atau tembusannya, dan yang paling penting dalam kotak masuk ini adalah beberapa tombol atau beberapa poin yang ada di kolom aksi. Jadi ada beberapa tombol atau icon yang bisa kita klik di sini untuk mengetahui. Jadi setiap tombol yang ada di sini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya saja tombol yang berwarna ungu ini ternyata merupakan tombol untuk mencetak disposisi kosong. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke tombol berikutnya yang berwarna hijau di sini. Ternyata kita diarahkan ke disposisi surat. Nah, jadi dari surat yang masuk tadi, misalnya dari Kepala Pusdiklat yang ditujukan kepada seluruh kepala TVRI stasiun penyiaran daerah. Nah, setelah misalnya kepala stasiun atau kepala TVRI stasiun daerah itu membaca dan ingin melakukan disposisi surat kepada misalnya ke Katim atau ke Kasubag atau kemana saja. Nah, sebenarnya disposisi surat oleh Kepsta itu bisa langsung dilakukan melalui aplikasi e-surat. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan format manual, tetapi bisa langsung dilakukan di aplikasi e-surat ini. Seperti misalnya seperti ini. Nah, disposisi dari Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Utara. Kemudian kita ingin mengetahui atau kita ingin memilih disposisi surat ini ingin ditujukan kepada siapa. Misalnya kepada penata layanan operasional atau Afi Fakhrul Rozi. Nah, disposisi suratnya seperti ini. Kalau misalnya ternyata lebih dari satu orang yang ingin ditujukan disposisi itu, ya kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Atau bahkan misalnya ingin ke beberapa pegawai lainnya. Nah, jadi kita bisa mengklik beberapa orang ketika misalnya disposisi itu atau surat yang masuk tadi dari Pusdiklat itu memang memerlukan beberapa orang. Jadi kita bisa mengisi lembar disposisinya seperti ini, jadi kepada siapa surat itu ditujukan. Nanti setelah itu selesai, kita tinggal mengklik tombol simpan. Setelah itu secara otomatis disposisi dari Kepala Stasiun Penyiaran Daerah itu akan masuk kepada orang-orang yang telah dipilih untuk melakukan apa yang tertulis dari lembaran disposisi tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait kotak masuk. Selanjutnya kita akan melangkah ke menu berikutnya, yaitu menu surat masuk.
Nah, seperti yang kita lihat pada menu surat masuk terdapat dua menu lagi sebagai turunannya, yaitu input surat masuk dan juga daftar surat masuk. Nah, perlu kita ketahui untuk input surat masuk di sini sebenarnya ketika surat itu masuk atau ketika surat itu dibuat melalui aplikasi e-surat, sebenarnya secara otomatis akan masuk ke kotak masuk. Jadi tanpa kita input lagi. Seperti itu. Hanya saja mengapa disediakan menu input surat itu untuk surat-surat yang dikirim tapi tidak melalui aplikasi e-surat. Jadi misalnya ada surat yang dibuat secara manual kemudian dikirimnya anggaplah melalui platform WhatsApp atau email. Nah, itu selanjutnya kita harus mengisi secara manual atau menginput secara manual untuk masuk ke aplikasi e-surat seperti itu. Nah, begitupun dengan menu surat keluar. Hanya saja pada menu surat keluar itu terdapat beberapa submenu lagi, yaitu surat keluar internal, surat keluar eksternal, dan juga daftar surat keluar. Jadi sebenarnya kurang lebih sama penjelasannya di surat masuk tadi, hanya saja ini merupakan jenis yang surat keluar, dan surat keluar itu sendiri dipisah lagi menjadi internal dan juga eksternal. Misalnya di TVRI stasiun penyiaran daerah ingin mengirim surat ke instansi lain, anggaplah ke instansi pemerintahan atau instansi pemerintahan lainnya atau instansi yang lain, itu bisa dimasukkan ke surat keluar eksternal seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu compose. Nah, menu compose di sini sebagaimana kita ketahui bahwa menu compose merupakan menu yang telah disediakan untuk pembuatan surat. Jadi kita bisa membuat surat tidak lagi secara manual, tetapi formatnya langsung ada, yaitu di menu compose. Dan di menu compose itu juga disediakan internal atau eksternalnya. Bahkan internalnya itu tersedia, misalnya kita ingin membuat nota dinas, surat lainnya, kita ingin membuat surat tugas, membuat undangan, itu sebenarnya telah tersedia di menu compose internal. Jadi kita ambil salah satu contoh, misalkan kita ingin membuat nota dinas, dan kita ingin membuat nota dinas langsung melalui format yang tersedia di aplikasi e-surat, kita tinggal tambahkan. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisikan form yang ada di tambah nota dinas ini. Jadi mulai dari jenisnya tadi, kita ingin membuat nota dinas, kemudian ditandatangani oleh siapa. Misalnya nota dinasnya ditandatangani oleh kepala stasiun daerah. Misalnya di sini kita ambil contoh Bapak Agung Kameswara. Kemudian tentang perihal apa, misalnya dan begitu seterusnya, jenis suratnya jenis surat apa, kemudian tembusannya kemana, suratnya termasuk ke klasifikasi apa, apakah dia surat umum, apakah dia masuk ke program dan berita, dan yang lainnya. Misalnya kita ambil umum, kemudian klasifikasinya apa. Klasifikasinya itu ada dua, ada sekunder dan ada tersier, dan semuanya ini sebenarnya telah tertulis di tata naskah dinas yang sebelumnya telah dibagikan kepada seluruh stasiun yang ada di penyiaran daerah. Nah, jadi ketika semua pertanyaan atau form yang kosong ini telah diisi berdasarkan nota dinas yang ingin dibuat, maka selanjutnya kita tinggal mengklik tombol simpan di sini. Nah, setelah kita mengklik tombol simpan, maka secara otomatis nota dinas yang dibuat tadi itu akan jadi dan bisa langsung di print out sesuai dengan yang telah kita isi pada form nota dinas sebelumnya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan kita seputar menu compose atau menu pembuatan surat. Selanjutnya kita akan beralih ke menu berikutnya, yaitu menu report atau menu laporan.
Pada menu laporan ini telah disediakan dua menu juga, yaitu laporan surat masuk dan juga laporan surat keluar. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai menu report atau menu laporan, baik itu laporan surat masuk maupun laporan surat keluar. Selanjutnya kita akan ke menu terakhir nih yang ada di menu persuratan, yaitu menu search surat atau menu pencarian surat. Pada menu ini tujuannya kita akan diarahkan ketika misalnya surat yang ada atau surat yang telah kita input itu sudah sangat banyak dan kita ingin mencari salah satu di antara surat yang banyak itu. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur menu search surat tadi untuk mencari surat kategori tertentu yang ingin kita cari, yang ingin kita bahas keberlanjutannya ataupun yang ingin kita arsipkan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengenalan aplikasi e-surat beserta fitur-fiturnya. Semoga video tutorial ini dapat membantu kita semua dan memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi surat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Sekian dan sampai jumpa.